tetap dapat melihat kebaikan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, marilah kita tetap dapat melihat kebaikan Tuhan Yesus kepada kita setiap hari. Memanglah benar pandemi COVID-19 telah banyak memberi dampak bagi kita. Mungkin kehidupan kita saat ini tidak berjalan seperti dahulu lagi, ataupun tidak seperti apa yang sudah kita perkirakan jauh sebelumnya. Kita memiliki banyak rencana dan harapan untuk hidup kita. Tetapi pandemi COVID-19 dengan semua dampaknya membuat hal itu semuanya tidak terjadi. Kerap kali ketika harapan kita tidak juga menjadi kenyataan, maka kekecewaan datang, kekhawatiran datang, bahkan depresi juga datang menimpa kita. Ketika semua hal negatif itu datang, kita perlu terus-menerus mengingatkan diri kita akan kebaikan Tuhan yang jauh lebih besar daripada semuanya itu. Kebaikan Tuhan tiada hentinya dalam hidup kita anak-anaknya. Mazmur 103 ayat 2 berkata, janganlah lupakan segala kebaikannya. Marilah kita terus belajar setiap hari untuk tidak begitu mudah melupakan semua pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib. Sebaliknya, marilah kita senantiasa mengingat kebaikannya yang tidak terbatas. Pada ayat selanjutnya dalam Mazmur 103 tersebut dituliskan juga beberapa kebaikan Tuhan yang perlu selalu kita ingat dan syukuri. Mari kita membaca Mazmur 103 ayat 3 sampai 5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tidak ada kebaikan lebih besar yang dapat kita terima selain daripada semua kesalahan kita diampuni Tuhan. Itu adalah kebaikan terbesar, bahkan mujizat terbesar dalam hidup ini. Namun sayangnya, kerap kali kita melupakan hal tersebut. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ia mati di kayu salib untuk menebus kita dari semua dosa kita. Ia Tuhan yang menyelamatkan kita. Ia mengampuni semua kesalahan kita, bukan sebahagian, namun semuanya. Selain itu Tuhan juga menyembuhkan segala penyakit kita. Yesaya 53:5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini jelas berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita menjadi sembuh. Luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sayangnya setan tidak mau kita mengingat hal ini dan kemudian bersuka cita dalam hidup kita. Sebaliknya, setan mau kita khawatir, mengeluh, bersungut-sungut, bersedih, bahkan depresi melihat semua persoalan kehidupan yang kita alami. Biarlah kita tetap dapat melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan kegelapan dari persoalan kehidupan membutakan kita dari semua kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti kegelapan dari lampu yang padam dapat membuat kita tidak dapat melihat lagi barang-barang yang ada dalam ruangan tersebut. Padahal sebenarnya semua barang itu tetaplah ada di sana. Hanya saja kita tidak dapat melihatnya karena lampunya padam. Itulah yang diinginkan setan, agar kita tertipu sehingga tidak dapat melihat lagi betapa banyaknya kebaikan Tuhan di sekeliling kita.
Janganlah kita mengikuti tipu daya setan. Sebaliknya, marilah kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dan tidak pernah melupakannya setiap hari. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seberat apapun kehidupan kita, ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita setiap hari. Amin. Ada kisah mengenai seorang gadis kecil yang orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Ia menjadi anak yatim dan ia kemudian harus tinggal dengan bibinya yang selalu marah-marah. Namun sebelum orang tuanya dipanggil Tuhan, ia telah dididik orang tuanya di dalam firman Tuhan. Setiap pagi dia memulai harinya dengan doa dan firman. Dia mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan anak gadis kecil ini tetap hidup bersuka cita setiap hari. Lalu suatu hari menjelang Natal, dia berdoa untuk keinginan hatinya, yakni supaya pada hari Natal dia mendapat hadiah boneka dari organisasi amal yang selama ini menolong dia. Dia pun menulis surat kepada organisasi tersebut dan berharap di hari Natal nanti dia akan mendapatkan hadiah yang diinginkannya. Tetapi ternyata hal itu tidak terjadi. Doanya sepertinya tidak dijawab Tuhan, karena kiriman pos yang datang untuknya justru adalah sebuah tongkat untuk orang sakit. Mungkin orang yang bekerja di organisasi tersebut yang bertugas mengirim hadiah untuk anak-anak yang sudah yatim piatu telah membuat kesalahan saat proses pengiriman, sehingga bukannya ia mendapatkan boneka seperti isi suratnya, tetapi justru ia mendapatkan tongkat penyangga yang biasa dipakai oleh orang yang sakit. Bibinya yang melihat hal tersebut kemudian berkata kepadanya, kali ini engkau pasti sedih karena tidak ada boneka, tetapi tongkat orang sakit menjadi hadiahmu. Namun dia tetap bersuka cita. Ia bahkan bersorak, haleluya. Sehingga bibinya menjadi sangat heran dan bertanya, kenapa dia tetap bersuka cita padahal dia tidak mendapat boneka. Anak gadis kecil ini kemudian menjelaskan bahwa dia bersuka cita dan bersyukur karena tongkat itu menyadarkannya bahwa dia mempunyai tubuh yang sehat, kakinya tidak lumpuh, dia dapat berjalan dengan baik, dan dia tidak perlu memakai tongkat seperti itu. Dia tidak menjadi sedih, apalagi menjadi depresi, justru lebih bersuka cita lagi dari sebelumnya. Kita semua dapat meneladani sikap anak gadis kecil ini. Walaupun dia tidak memiliki orang tua, walaupun ia harus hidup dengan bibinya yang selalu marah dan mengganggunya, dan walaupun keinginannya tidak tercapai, dia tetap dapat melihat kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Biarlah tiap pagi di saat kita bangun, kita tetap dapat melihat semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian ada pula satu cerita tentang seorang pria yang mengalami depresi. Ia begitu tertekan dan sedih karena merasa hidupnya gagal. Ia tidak menyukai kehidupannya yang sekarang dan merasa semua cita-citanya tidak ada yang kesampaian. Lalu ia pun menjumpai pendetanya dan mulai mengeluhkan semua hal buruk yang menimpa dirinya sehingga ia depresi. Dengan bijaksana pendeta itu berkata, sekarang mari kita ambil sebuah kertas dan cobalah tuliskan hal-hal yang baik yang kau miliki dalam hidupmu. Pria itu berkata, aku tidak memiliki satupun hal baik yang bisa kutulis di kertas itu. Maka pendeta itu menjawabnya, aku turut berduka cita mendengar kau telah dipecat dari pekerjaanmu. Pria itu menjadi heran dan membalas, aku tidak dipecat. Siapa yang telah memberitahukan hal aneh seperti itu kepada Anda?
Pendeta itu tidak menjawab, melainkan mulai menulis poin pertama di kertas tadi yang isinya, saya bersyukur saya mempunyai pekerjaan. Lalu pendeta itu mulai berkata lagi, saya turut berduka cita mendengar rumahmu telah habis dilalap api. Pria itu menjadi semakin heran dan berkata, itu tidak benar sama sekali, rumahku tidak kebakaran. Pendeta ini pun mulai menulis poin kedua di kertas tadi, saya bersyukur memiliki rumah tempat tinggal. Dan pendeta tersebut berkata lagi, saya turut berduka cita mendengar istrimu sudah dipanggil Tuhan. Pria ini pun benar-benar menjadi terkejut dan berkata, istri saya sehat dan ia sedang di rumah saat ini. Tetapi ia kemudian mulai menyadari apa yang sedang terjadi, yakni pendetanya mulai membuka matanya bahwa sebenarnya ia masih memiliki banyak hal baik dalam hidupnya yang patut disyukuri dibandingkan semua hal buruk yang membuatnya depresi. Maka ia pun berkata, berikan kertas itu kepadaku, aku sudah mengerti sekarang. Pria ini mulai menulis dengan sungguh-sungguh poin demi poin di atas kertas itu. Dan ketika ia selesai, ia tidak lagi depresi. Tadinya ia datang menjumpai pendetanya dengan sangat tertekan, namun sekarang ia pulang dengan semangat yang baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa bagi setiap orang ada saat-saat di mana kesedihan, kekhawatiran, bahkan depresi dapat menyerang sedemikian hebatnya. Namun ketika hal seperti itu terjadi kepada kita, kita tidak perlu tetap tinggal di sana. Kita dapat bangkit dari kesedihan, kekhawatiran, bahkan depresi tersebut, dan kembali bersukacita dan bersemangat di dalam hidup kita. Ketika kita mau melihat kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Janganlah merasa tertuduh jika sebagai anak Tuhan kita pernah merasa sangat tertekan, bahkan depresi. Tokoh Alkitab yang luar biasa juga pernah mengalami depresi. Misalnya Ayub, ketika ia mengalami depresi, ia mengutuki hari kelahirannya. Ayub 3 ayat 1-4 menuliskan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Elia, seorang nabi yang luar biasa, juga pernah mengalami tekanan yang sangat berat, sampai ia menyerukan doa yang mengasihani diri sendiri, yakni ia ingin Tuhan mengambil nyawanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 menuliskan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita tahu bahwa kemudian baik Ayub maupun Elia, keduanya keluar sebagai pemenang. Mereka tidak terus merasa sedih, tertekan dan depresi. Mereka akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya kepada mereka, dan mereka mempercayai firman Tuhan. Mereka akhirnya melihat kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Mereka melihat di dalam semua tragedi ataupun tekanan yang mereka alami dalam hidup mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sebenarnya Ayub masih mengalami sakit dan sudah mengalami kehilangan yang besar, yakni kehilangan harta dan anak-anaknya. Elia juga masih menghadapi ancaman dari Izebel yang mau membunuhnya. Tetapi kesedihan, bahkan depresi sudah meninggalkan hati mereka. Perjumpaan mereka dengan Tuhan mengubahkan mereka. Firman Tuhan yang mereka terima dari Tuhan mengubah cara berpikir mereka.
mengubahkan hati mereka. Biarlah hal yang sama juga terjadi kepada kita. Janganlah tunggu sampai semua masalah kita beres, barulah kita merasa kita dapat bebas dari kesedihan dan depresi. Justru yang perlu adalah kita berjumpa dengan Tuhan, yang artinya kita mendekat kepada Tuhan. Jadi yang perlu adalah kita menerima firman Tuhan dan kita mempercayai firman Tuhan tersebut. Mazmur 43 ayat 5 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Jadi janganlah kita mau terus tertekan oleh semua permasalahan kita. Justru marilah kita berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selanjutnya Yohanes 14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Dan juga Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Jelaslah bahwa Tuhan telah menyediakan damai sejahteranya kepada kita. Dan ini pun termasuk kebaikan Tuhan bagi kita. Damai sejahteranya tersedia bagi kita dalam segala keadaan, termasuk ketika kita menderita penganiayaan sekalipun. Marilah kita tetap mengingat kebaikan Tuhan ini dan benar-benar menerima damai sejahteranya setiap hari dalam kehidupan kita. Bahkan marilah kita kemudian menolong orang lain lagi untuk juga ikut melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi janganlah kita pernah melupakan kebaikan Tuhan. Dialah yang mengampuni segala kesalahan kita, yang menyembuhkan segala penyakit kita. Amin dan amin.